Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil bacaan dari materi filsafat dan manusia. Baiklah, yang pertama, apa itu filsafat? Kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat secara etimologi, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, pilihan yang artinya cinta, dan sofia artinya kebijaksanaan. Jadi, bisa dipahami bahwa filsafat secara etimologi adalah kebijaksanaan cinta. Secara terminologi, filsafat itu mencari kebenaran yang utuh dan mendasar. Yang kedua, definisi filsafat manusia adalah cabang filsafat yang secara spesifik mempelajari hakikat atau esensi manusia. Tujuan filsafat manusia yaitu menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi manusia. Selanjutnya, perbedaan filsafat manusia dan ilmu tentang manusia atau psikologi dan antropologi. Yang pertama, ilmu tentang manusia. Yang pertama bersifat positifik, menggunakan metodologi ilmu alam, observasional, dan eksperimental. Terbatas, tampak secara empiris. Yang kedua, oleh karena itu, tidak dapat menjawab pertanyaan yang mendasar tentang manusia. Yang ketiga, metode lebih fragmentaris, menyelidiki manusia, hanya bagian-bagian tertentu dari manusia. Contohnya, psikologi hanya menekankan aspek psikis, fisiologis manusia sebagai organisme, antropologi dan sosiologi, gejala budaya dan pranata sosial. Yang kedua, filsafat manusia. Manusia bersifat metafisis menggunakan metode ilmu kemanusiaan atau sintesis, reflektif, intensif, kritis, gejala seperti filsafat manusia. Oleh karena itu, dapat menjawab pertanyaan yang mendasar tentang manusia. Metode sintesis dan reflektif atau eksitensif, menyeluruh, intensif, dan kritis. Contoh filsafat manusia menekankan kesatuan dua aspek atau lebih dalam satu visi. Selanjutnya yaitu manusia sekelumit pertanyaan menurut filosofis. Diskursus filsafat tentang manusia tersebar luas dengan berbagai sudut pandang pendekatan. Khusus untuk tulisan ini, dari begitu jamaknya teori-teori filsafat tentang manusia tersebut, akan dipilih 3 pemikir besar. Yang pertama Plato, yang kedua Hobbes, dan yang ketiga Yuval Noah Harari, atau pemikir penting hari-hari ini. Alasan pemilihan para pemikir besar ini ialah karena alasan pengaruh yang sangat signifikan dari pemikiran mereka menurut hemat penulis terhadap diskursus kemanusiaan hari ini. Yang pertama, menurut Plato, 420-an sebelum Masehi dan sampai 340-an sebelum Masehi. Plato merupakan filsuf Yunani yang sangat berpengaruh hingga ribuan tahun sejak kelahirannya. Meski tidak ada catatan otentik yang membuktikan bahwa Plato ialah murid langsung dari Sokrates, bahkan sebagian orang menyebut Sokrates lebih sebagai tokoh imajiner Plato untuk menuliskan naskah yang berisi dialog perdebatan itu. Plato di dalam banyak hal, termasuk dalam mendefinisikan manusia, menggunakan postulat dualisme. Dualisme memisahkan realitas objektif material dengan hakikat imaterial tentang manusia. Dualisme menyangkut badania dan jiwa. Jiwa sendiri lantas dibaginya menjadi 3, yakni akal pikir, dorongan badania, dan keinginan. Akal pikir ialah menguasai utilisasi pikiran dalam merengkuh bentuk kebenaran tertinggi. Dorongan badania terbentuk semacam gairah fisik dan biologis. Keinginan ialah semacam manifestasi dari emosi, ambisi, semangat, kedukaan, agresif, dignity, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Thomas Hobbes, 1588 sampai 1679. Thomas Hobbes merupakan seorang filsuf Raiklau berkebangsaan Inggris yang membuat interseksi dengan filsuf hukum moral yang mendominasi kala itu dan kala sebelum Hobbes.
Baginya, manusia memiliki penderitaan di dalam hidup, sehingga setiap upaya yang ia lakukan ditunjukkan untuk mengeliminasi penderitaan tersebut. Tendensinya ialah akan membangun justifikasi atas upaya-upaya mengeliminasi penderitaan. Itulah mengapa Hobbes disebut sebagai filsuf Reiklau dan menolak kategori-kategori moral. Dalam artian, manusia mendasarkan aktivitas tidak pada tanggung jawab moral, melainkan pada pemenuhan hak individu manusia itu sendiri. Hak di sini dibicarakan sebagai kemanfaatan bagi diri sendiri untuk melakukan apa yang manusia tersebut kehendaki. Manusia menurut Hobbes pada hakikatnya tidak untuk memusingkan kepentingan orang lain. Realitas ini kemudian memunculkan keadaan kacau yang dipenuhi egoisme, individualisme, dan kesengsaraan. Keadaan kacau inilah yang menjadi alasan manusia lantas bersosialisasi dengan manusia lain dalam wujud relasi kontrak sosial. Manusia menyerahkan dirinya untuk kehendak diatur dalam hukum yang disepakati bersama. Hukum yang akan menindak siapapun yang membawa bahaya bagi orang lain. Keadaan manusia yang semula merdeka berubah menjadi terikat oleh hukum. Manusia lalu membentuk organisasi yang disebut masyarakat atau society, dan peranata-peranata berinteraksi untuk menyusun kontrak-kontrak sosial dan memastikan bahwa tidak ada satupun yang telah dikontrak tersebut akan dilanggar. Dengan kata lain, Hobbes menyampaikan bahwa masyarakat atau society bukanlah keniscayaan. Manusia tidak menginginkan masyarakat pada hakikatnya, melainkan dibentuknya masyarakat berikut peranata-peranatanya termasuk hukum untuk menjadi jaminan keamanan yang lebih luas bagi diri manusia itu sendiri. Tepat ketika ternyata manusia secara sendiri-sendiri tidak mampu menciptakan keamanan tersebut. Kemudian menjadi prasyarat yang harus terwujud agar hak-hak individu manusia dapat terlindungi, yang pada akhirnya pragmatisme atas terlindunginya kebahagiaan individu manusia melampaui apapun. Yang ketiga, menurut Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, sebagaimana dinamakan dalam website personalnya sebagai seorang sejarawan, pemikir, pengajar, ialah seorang Yahudi yang telah menulis sejumlah buku yang sangat berpengaruh di dunia saat ini. Dua buku utamanya yakni Sapiens: A Brief History of Humankind 2014 dan Homo Deus: A Brief History of Tomorrow 2016 telah beredar luas hingga telah diterjemahkan ke dalam sekitar 50 bahasa. Harari mencatat bahwa manusia membuat persimpangan pemisah antara dirinya dengan hewan ketika manusia berhasil menduduki posisi teratas dalam rantai makanan atau sejak sekitar 100 tahun yang lalu. Salah satu faktor yang amat penting memungkinkan hal ini terjadi ialah dikarenakan volume otak manusia yang besar yang mampu membuat temuan dan perkakas, khususnya hasil dari penggunaan api untuk mendukung kehidupan manusia. Meski Yuval mengatakan otak yang sebesar sekaligus menjadi tantangan, mengingat semakin besar otak, semakin besar energi yang dibutuhkan manusia. Semakin banyak makanan yang dibutuhkan, maka semakin prevalen manusia dituntut untuk berburu atau menghadapi alam yang menakutkan. Alam yang menakutkan, memang demikian penggambaran Yuval di dalam bukunya, menempatkan manusia pada awalnya dalam posisi yang kalah, kemudian hari ketakutan dan kecemasan akan kerasnya alam menuntut manusia untuk bertahan hidup di padang savana tempat ia hidup mula-mula. Demi bertahan hidup dan dengan posisi yang lemah, manusia dituntut untuk melipat gandakan kekejaman dan kadar bahayanya di dalam pertarungan. Dalam pertarungan bertahan hidup yang keras semacam ini, manusia sangat tertolong oleh kemampuannya dalam menggunakan api. Penggunaan api membuat makanan masak dan lebih cepat dicerna. Ketika kera membutuhkan 5 jam waktu khusus untuk makan dan mencerna makanannya, manusia hanya butuh kurang lebih seperlimanya. Efisiensi waktu ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk menata hidup lebih baik dari kera. Kesadaran bahwa banyak hal yang menemukan bahwa hal
banyak hal yang manusia belum ketahui untuk banyak hal yang manusia telah ketahui, menggairahkan manusia untuk melakukan eksperimen demi eksperimen. Ini lantas memposisikan sains lebih fleksibel atas kemungkinan baru dibandingkan sistem pengetahuan lama seperti agama. Manusia lantas mengkonstruksikan satu atau penerimaan bahwa tiada satu individu juga yang dapat mengklaim sebagai penutup atas pengetahuan tertentu. Ini menunjukkan bahwa utilisasi otak membuat manusia berkembang dari manusia terdahulu atau evolusi. Manusia menciptakan mitos, mengubah menjadi agama, lalu mengkritisinya dengan sistem baru yang disebut ilmu pengetahuan. Sementara hewan apalagi tumbuhan tidak mengalami evolusi demikian. Itulah hasil pemaparan saya tentang materi filsafat dan manusia. Semoga dapat kalian mengerti, dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.